Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku ya guys ya, AA Ojak di channel yang penuh suka duka ini guys. Jadi hari ini aku sedang berada di pusat keramaian ya di kota Miyazaki. Ini aku bersama teman-teman. Aku datang ke sini tuh berempat ya teman-teman, sama Mas Litang, sama Mas Delpan, juga sama Rayes di sini. By the way, ini aku dubbing di rumah ya teman-teman ya, karena sayang banget. Aku coba menggunakan mikrofon baru ceritanya teh. Ternyata karena belum tahu cara menggunakannya, ternyata si mikrofonnya teh belum terhubung. Jadi vlog ini teh nggak ada suaranya teman-teman. Jadi ya udahlah, aku dubbing dari rumah ya kan, sama aja ya kan. Ini dia Mas Delpan tuh yang baju ini putih, tuh Mas Lintang ya, itu senpai. Mereka udah tahun keempat sekarang, mau tahun kelima, dan itu teman aku satu lagi Rayes di sana di depan sana ya guys ya. Jadi hari ini tuh ada acara Matsuri lagi teman-teman, tapi ini Matsuri terbesar ya. Jadi Matsuri Hanabi. Jadi ada pesta kembang apinya juga nanti. Ini aku kesini sekitar jam, sebenarnya dari pagi sih, sekitar jam 10 udah berangkat ya dari rumah. Cuman kita ke Ain Mall dulu gitu kan, lihat-lihat baju, lihat-lihat apalah gitu, main-main dulu ke mall, terus juga makan tuh di restoran Sushiro. Jadi tapi aku nggak sempat vlog di sana ya gitu kan, karena aku juga mau ya santai aja gitu sama teman-teman, karena nggak enak gitu teman-teman kalau kita ngevlog dari pagi gitu kan ya, terus menerus kameranya juga baterainya habis, jadi nggak sempat. Nah ini dia pusat keramaiannya teman-teman. Jadi ini tuh di Jalan Tachibana Dori ya, ini perapatan terbesar ya perempatan gitu terbesar ke sini. Bener-bener banyak orang banget teman-teman. Ini bakalan menjadi wah, aku juga pertama kali sih ini ikut acara Matsuri terbesar di Miyazaki. Nah lihatlah, pokoknya ini udah mulai sore nih teman-teman, sekitar jam 5. Nanti acaranya tuh mulainya jam 8. Ini dari pagi tuh cuaca mendung terus nih teman-teman, tapi ya lumayan lah ya, cakung gitu kan ya, cuaca mendukung. Wah ini aku nggak tahu, ini aku lagi ngejelasin apa tuh, tangannya aku kayak gitu nggak jelas aku. Intinya aku ini mau nyebrang ke sana tuh teman-teman, ke arah depan ya. Nah itu, jadi ini ke arah depan sana, ke arah belakang, ke arah mana itu banyak banget berjejeran kayak stand-stand jual makanan gitu teman-teman. Ke arah kanan, ke arah kiri itu banyak banget. Nah aku mau ke arah jembatannya nih. Nanti kan si acara Matsurinya itu, si kembang apinya itu bakalan disenget gitu kan ya, disenget apa ya namanya, dibakar gitu kan ya, kembang apinya itu dibakarnya di dekat sungai gitu. Wah pokoknya mah bakalan seru sih, jadi kalian tetap stay aja santai. Wah di sana ada ibu-ibu guys, aku deket ini ya, aku mau sapa, halo bu. Wah ternyata itu bukan ibu-ibu guys, ternyata itu patung. Seru juga ya ini ngedubbing kayak gini. Nah itu kita dari sana ya guys ya, dan ini udah banyak orang banget, seru banget pokoknya mah, bakalan rame karena ini terbesar di Miyazaki teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nanti kerjanya di Miyazaki, bakalan ada event-event ya seperti ini. Di sebelah kiri ini ada bunga matahari gitu guys, ini bagus banget loh, mantep banget. Di sini tuh pokoknya pusat kotanya lah, pusat kota Miyazaki itu paling besar di sini ya teman-teman ya. Jadi aku tuh tinggal di Miyazaki Ken. Jadi Miyazaki Ken itu provinsi ya, provinsi Miyazaki. Kalau di Jepang namanya bukan provinsi tapi prefektur, prefektur Miyazaki. Nah prefektur itu kan ada kota-kotanya lagi ya. Nah aku juga nama kotanya tuh kota Miyazaki gitu. Jadi prefektur Miyazaki, kotanya Miyazaki juga gitu teman-teman. Ini aku nggak tahu dia ngomong apa nih, lah langsung skip aja, nggak jelas kau jak. Nah ini kita udah sampai di dekat jembatan ya teman-teman ya. Nggak tahu nih teman-teman aku mau ke arah mana. Kayaknya kita bakal ke arah kiri sih, soalnya kita melihat stand-stand gitu di arah kiri. Banyak banget kayak stand makanan. Nanti aku mau coba beli makanan juga di sekitaran situ. Tuh mantap banget guysnya suasananya. Kalian ya bisa sambil santai ya, jangan lupa yang belum makan dulu gitu, yang belum sholat dulu. Nontonnya biar enak, biar sambil enak gitu ya, sambil ngopi teman-teman. Enak banget udara.
yang rokok santai aja sih di sini. Nah, di sini juga ada toiletnya guys tuh. Ada toiletnya, jadi kalau misalkan kita kebelet kencing atau kebelet BAB gitu ya bisa ke sini. Jadi lumayan praktis juga ya. Kalau nggak ada tempat kencing di Jepang mau di mana, susah guys. Nah, ini dia jembatannya. Nanti di sana tuh bakalan ada kembang apinya guys ya. Ini belum banyak orang, belum terlalu banyak ya. Karena masih sekitar jam 5, nanti puncaknya tuh jam sekitar habis maghrib mungkin ya. Jam setengah 8 itu bakalan banyak orang banget. Ini si Rais nunjuk apa nih, nggak tahu. Udah, kita skip lagi. Aku capek ngedubbingnya guys. Soalnya setelah video ini aku nggak ngedubbing ya, jadi aku real videonya. Oke guys, jadi kita bakalan sedikit berjalan ke sini ya teman-teman ya, melihat ada makanan apa aja sih sekitar sini gitu. Ini ada yaki ika ya teman-teman. Ika tuh berarti cumi-cumi ya teman-teman. Bener nggak ika tuh cumi-cumi? Kalau salah mohon dikoreksi teman-teman. Soalnya aja suka ketuker cumi-cumi atau apa namanya tuh satunya tuh gurita gitu. Tako, kalau gurita tuh tako ya teman-teman ya. Ini nih. Cumi-cumi ika, kalau tako itu berarti gurita. Di sini orang-orang udah mulai berkumpul ya teman-teman ya. Sambil nyari makanan, mungkin kalau misalkan ada makanan enak kita coba beli ya teman-teman ya. Aduh, tapi aku khawatir ini nih, tadi mikrofon aku kepencet enggak ya pas sebelumnya gitu kan. Soalnya ini kok klip-klip gitu guys. Mudah-mudahan kepencet ya. Kalau misalkan kepencet nggak bakal ada suaranya nanti. Sayang banget, aku udah ngomong panjang lebar dari awal. Bagus banget ya. Nah, biasanya pada menggunakan pakaian yang seperti ini ya teman-teman ya. Biasanya tuh kalau misalkan cewek-cewek Jepang itu kalau di musim panas ini mereka suka pada bawa kipas kecil gitu guys. Suka pada bawa kipas kecil. Terus mereka kayak ya gimana ya, banyak imut gitu lah. Keren gitu. Nah, ini suasana di sekitaran pesisir sungai ya teman-teman ya. Ini sungainya benar-benar luas sekali ya teman-teman ya. Ini benar-benar gede, dan di sana tuh ada rel kereta gitu. Nih itu di sana ada anak SMP kayaknya dia deh. Soalnya kalau di Jepang tuh kita susah ngebedain gitu mana anak-anak sama yang orang dewasa. Soalnya anak SMP di Jepang tuh kayak udah gede-gede gitu. Nah, biasanya ini anak SMP nih guys. Biasanya. Kalian bisa ini enggak tuh bahasa Jepangnya? Di bawah juga bagus banget guys. Jadi ada jalan gitu. Jadi misalkan kalian lagi merenung gitu ya, bisa di bawah sungai situ. Mantap. Sambil ngopi ke atau apa gitu. Pada pakai kimono, baju khas Jepang ya teman-teman ya. Aku sedikit ngenalin tentang baju Jepang itu. Jadi kimono itu biasanya tuh nggak semuanya orang tuh punya teman-teman, karena itu tuh mahal banget gitu. Jadi orang Jepang tuh mereka tuh nyewa gitu, kayak ke tempat rias gitu kan ya, kayak ke pokoknya dia tuh nyewa gitu kan pakaian kayak gitu tuh. Jadi nggak murah ya teman-teman ya, bisa mungkin 10 juta lebih gitu ya. Jalan-jalan dulu. Nah, ini depan aku ada aku juga tahu tuh dari sensei pas aku nanya gitu kan ya, karena aku juga kayak pengen gitu kan ya pakai kimono kayaknya keren gitu biar kayak Jepang-Jepangan gitu. Tapi kata sensei itu mahal tahu gitu kan ya. Tapi kalian bisa nyewa kok, nyewa tuh 400.000 teman-teman untuk 1 hari. Jadi nanti kalian di make up, didangdanin gitu kan, dibenerin. Tapi biasanya kalau misalkan ada event kayak gini, tempat-tempat penyewaan kayak pakaian-pakaian kimono gitu, itu bener-bener apa ya namanya, penuh. Jadi kita harus jauh-jauh hari gitu pesennya gitu. Apa ya namanya teh guys ya, kalau misalkan kayak orang nikah tuh bukan dekor apa ya, kalau misalkan orang buat kawinan gitu tuh make up apa ya, tau lah. Kalau misalkan ketemu apa namanya ya, tau lah. Nah, ini bangunan apartemen ya teman-teman ya, apartemen yang ada di Jepang. Nah, kebanyakan orang Jepang tuh ya mereka tinggal di apartemen kayak gini teman-teman, kayak di kota gitu. Biasanya orang-orang kaya
punya rumah gitu. Jadi orang Jepang yang punya rumah itu biasanya mereka yang udah kaya lah gitu kan istilahnya. Kalau misalkan mereka yang masih anak-anak muda yang masih merintis gitu kan ya biasanya mereka tinggal di apartemen yang kayak gini, di gedung ini gedung benar-benar tinggi banget memang. Gak tahu lantai berapa ya. Nah ini menurut kalian ini pohon kelapa atau pohon apa teman-teman? Jadi di Jepang tuh sebenarnya tuh nggak ada kelapa katanya gitu kan ya. Jadi nggak ada kelapa tapi kok ini ada kayak apa? Ya kayak gini gitu kan, kayak kelapa gitu. Padahal kayaknya ini bukan ya, palm kayaknya ya, pohon palm gitu guys ya, kayaknya. Nah itu ada ibu-ibu juga dia bawa tripod gitu, jadi nanti bakalan banyak yang nge-shoot gitu guys, pada ngambil video, pada ngerekam gitu. Banyak stand-stand kayak gini ya, ternyata jauh juga ke sana guys. Terus makin ke sana kayaknya udah makin gak ada apa-apa guys. So, makin panjang kayak gitu ya, makin jauh gitu. Kita akan ke arah sana, balik lagi. Jadi gini ya teman-teman, kalau misalkan kita tinggal di Jepang itu kita kayak ngerasa bebas aja gitu kan, kayak ngerasa nggak ada yang ikut campur urusan kita, kayak semua orang tuh hidup dengan dirinya masing-masing gitu kan ya, dengan dengan kehidupannya masing-masing, dengan apa yang mereka senangi, dengan hobi mereka masing-masing kayak gitu. Tapi dari individualisme ini tuh sebenarnya bukan orang Jepang tuh mereka individual banget gitu kan, yang nggak punya temen, nggak punya apa, enggak. Tapi orang Jepang tuh bener-bener kayak mensortir, kayak bener-bener menseleksi gitu kan ya, mana orang-orang yang tepat untuk dia bisa berteman, mana orang-orang yang benar-benar layak gitu kan untuk menjadi nakama mereka gitu kan ya, menjadi lingkungan yang hidup di lingkungan mereka gitu, kayak gitu teman-teman. Jadi nggak semuanya tuh bisa jadi teman gitu, nggak bisa semuanya tuh kita riung-riungan gitu bareng kayak rame-rame gitu, karena prinsip mereka tuh orang Jepang tuh mereka tuh terlalu pemikir gitu kan, jadi gampang banget down gitu kan, gampang kena mental sebenarnya orang Jepang gitu kan. Kalau misalkan kita ngumpul-ngumpul gitu kan, kayak bercanda-bercanda juga kadang suka apa gitu kan, dan terus orang Jepang tuh mereka nggak mau terlalu diikut campuri urusannya gitu kan sama orang lain kayak gitu. Jadi kayak budaya-budaya nongkrong tuh di Jepang tuh jarang, tapi ada teman-teman ya. Nongkrong pun ya paling dengan ya teman-teman terdekat aja gitu kan, dengan ya nakama lah dia gitu. Nah biasanya event-event seperti ini tuh teman-teman ya, oleh orang Jepang tuh dimanfaatkan untuk ya kumpul-kumpul bersama keluarga gitu kan. Jadi misalkan keluarganya tuh kan udah pencar tuh, misalkan dia punya adik ya, misalkan aku punya adiknya aku udah nikah, tinggal di mana. Nah, biasanya tuh mereka tuh memanfaatkan event-event seperti ini untuk kumpul-kumpul bersama keluarga, bertemu teman-teman lama gitu kan ya, teman sekolah dan lain sebagainya kayak gitu. Makanya biasanya nanti tuh banyak yang ngegelar kayak tiker gitu nanti pas mulai acaranya. Kalau kembang apinya udah dimulai, biasanya kembang api dimulai tuh sekitar jam 8 gitu. Banyak banget orang, makin malam makin banyak teman-teman. Dan kalian bisa melihat passion-passionnya ya, entah ceweknya, entah cowoknya gitu kan. Itu senpai aku. Wah, apa tuh namanya mas? Kaki gori. Kaki gori? Aku udah pernah nyoba waktu itu, tapi nggak tahu namanya. Aku pikir es gragot. Berapa itu? Berapa? 300 ya? 30.000, 40.000. Ya, jadi es kayak gini tuh 40.000 guys di Jepang. Jadi jajan tuh ya segitu harganya. Mungkin kalau di Indonesia mungkin 5.000, 7.000 dapat ya. Nggak ngotak jadi. Es batu kasih. Coca-Cola. Meskipun apa ya, mungkin kadang orang ngomong kan gajinya juga besar gitu kan sebanding dengan ini. Tapi nggak gitu juga teman-teman. Soalnya nggak gitu juga. Ya mas ya. Kadang-kadang tuh biaya hidup di sini tuh ya bener-beneran dahsyat. Ini Rayes, lagi beli apa ya? Beli apa lo? Nejima. Nejima apa? Ayam. Oh. Berapaan ya? 600. Guys, ini guys, jadi ini ada apa? Ayam panggang ya, guys ya. Ada yakitori, ada negima. Nah, aku mau coba beli yang yakitori.
Kita coba beli yang yakitori guys. Duh, mana uangnya nih? By the way, ini tas aku keren gak ya nih guys? Sebelum beli aku mau pamer dulu tas aku. Kameranya. Nih guys, aku mau pamer dulu tas aku keren gak guys? Dengan style yang serabut-serabut gini. Dan kemudian lihat nih, ini ya. Sletingnya udah jebol gini guys tuh. Tapi ini tuh tas yang disaranin sama Moriyama. Jadi dulu aku kan ke toko buku gitu kan. Itu Moriyama tuh lihat tas ini guys. Tas selempang ini karena dia tuh suka ada ininya nih. Jadi ada tuh. Jadi ini bisa buat botol gitu sebenarnya. Ada di dalamnya ada lagi gitu. Bagus lah istilahnya. Jadi dia tuh nyaranin ke aku, "Jak," katanya, "beli gitu kan ya ini." Tapi ini sekarang udah jebol guys ininya. Sletingnya. Tapi tetap aku pakai. Jadi karena di Jepang kan barang-barang yang rusak seperti itu tuh malah estetiknya ada gitu geningan. Jadi ya, wah ini ya style aku gitu kan, bukan karena jeleknya gitu guys. Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman. Udah tanpa berlama-lama kita mau pesan itu dulu guys. Oke guys, jadi kita udah nyiapin uangnya tuh 600 ya. Jadi segini itu sekitar 60.000 teman-teman ya kalau dirupiahin mah. Jadi harga satu tusuk sate panggangnya itu rata-rata 600 yen teman-teman. Satunya tuh 60.000 ya. Jadi kita coba aja gitu kan ya beli yang yakitori. Sumimasen. Yakitori itu sudah dikasih mas. Hai, mas. タレと塩どっちにします？タレと塩どっちにします？タレか塩か。 Kare desu. Kare. Hai, onegai mas. い Jadi ada yang kare, ada yang rasa garam gitu guys. Nah ini prosesnya nih pemanggangannya. Jadi awalnya di sini dulu, dipanggang dulu. Setelah agak sedikit matang, kemudian dikasih bumbu, baru nanti dipanggang di sana guys. Dibakar lagi. Jadi 2 kali pemanggangan gitu. Nah ini yang pertama dari proses yang mentah dari sini dulu. Nah kayak gitu tuh prosesnya. Jadi kayak istilahnya bukan dipanggang ya, mungkin kayak digoreng gitu guys ya. Kalau awalnya gitu, biar mungkin agak sedikit nggak terlalu mentah gitu. Ini pedagangnya laki-laki 2, cewek 1, baik banget. Tuh, kita bisa melihat prosesnya dari sini ya guys ya. Tuh, irassai dozo. Kakaknya baik banget. YouTube です。YouTube 大丈夫ですか？でもすごいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。Disapa guys sama orangnya, baik banget. Nih guys, 60.000 segini satu tusuk sate. Kalau di Indonesia mungkin berapa banyak ya gitu kan. Aku sering banding-bandingin sama Indonesia sama Jepang gitu kan ya, makanan entah apa gitu. Karena apa? Karena akunya juga tinggal di Indonesia gitu kan ya, dan teman-teman yang nonton juga dari Indonesia, jadi kalian bisa tahu, oh ternyata di Jepang tuh segini tuh dapat segini, di Indonesia tuh dapat segini gitu kan. Meskipun secara pendapatan mungkin beda, tapi sebenarnya nggak beda-beda jauh juga teman-teman gitu ya. Kalau misalkan setara aku pemagang ya, kalau misalkan setara setara karyawan di sini mah emang sebulan tuh bisa dapat 20 juta bahkan lebih ya kalau orang-orang Jepangnya. Tapi kalau pemagang kayak aku tuh ya paling satu bulan tuh dapat 10 juta tuh belum buat makan gitu tuh teman-teman. Jadi ya entah worth it atau enggaknya ya kalian bisa menilai sendiri dari seperti ini ya teman-teman ya. Ini 60.000 guys, 60.000 tuh satu gini. Enak. Hah? Enak. Enak. Siap. Lebih enak daripada cumi-cumi kemarin bumbunya. Iya, cumi-cumi agak sedikit apa. Itu ada pacar ojek ada 4, biarinlah dia lagi ngumpul. Kita review ya guys ya. Orangnya nanya nggak tadi gue ketawain aja. Iya sama. Ketawain apa? Ini YouTube udah sekali gitu. Oke guys, tanpa berbasa-basi lagi, jadi mari kita review ini makanan ini ya guys ya. Jadi satu tusuk yang 60.000 ini. Ini rasa kari ya teman-teman ya. Jadi tadi akan ada 2 ditawarin tuh, rasa kari atau rasa shio gitu kan, yang garam, yang asin gitu kan. Ya aku beli yang kari. Bismillah. Tuh. Ada sekitar 1 2 3 4 ya teman-teman ya. Potongannya emang gede-gede sih, lumayan, nggak tanggung-tanggung gitu kan ya. Satu tusuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Itadakimasu. Minasam.
Senpai itadakimasu. Tuh senpai juga ngerokok teman-teman. Jadi boleh ngerokok ya teman-teman ya. Bebas. Asal udah 20 tahun katanya. Lezat. Apa nama? Uma. Apa sih ya? Maksudnya uma tuh umai. Umai itu lezat. Kalau orang Jepang itu kalau lagi mengekspresikan sesuatu itu satu kata i-nya itu jilang. Oh, Umai. umai. Jadi uma. Kalau misalnya koi takut. Kuak. Oh, dengan ekspresinya gitu ya. Oh. Tuh guys, dapat pelajaran lagi dari senpai. Ini biasanya kalau orang Jepang mengekspresikan sesuatu tuh si kata sifat tuh kata i-nya tuh hilang gitu kan. Kayak tadi kata Mas Lintang, kalau misalkan takut kuai ya. Jadi kuak. Hah? Enak kan kok kayak dewe mani kayak lu. Nang ngisore persis. Karena kayaknya enak loh. Ini Mas Delpan. Hai. Pada lesnya. Rasanya bener-bener guys, mantap banget. Enak banget. Udah main enak. Pas banget lagi lapar. Jadi tepat posisinya. Mungkin di depan aku ada cewek Jepang lagi pada selfie gitu. Cantik-cantik kawaii tadi. Ini buat kalian sisanya. Mau aja. Oke guys, jadi makanannya udah habis, kita ini mau kita buang. Jadi kalau di Jepang itu tempat sampah tuh jarang banget teman-teman. Jadi susah kayak misalkan kita buang sampah kayak gitu. Aku saranin sih teman-teman ya kalau kemana-mana mending bawa tas gitu kan ya, bawa tas, terus juga ada plastiknya. Terus si sampahnya bisa diplastikin dulu gitu teman-teman. Kalian plastikin terus masukin ke tas baru. Biasanya kalau aku gitu. Cuma kalau sekarang kan bawa tasnya tas kecil gitu kan ya. Terus kalau misalkan kayak sampah kayak gini kan nih bau banget ya kalau misalkan dimasukin tas gitu. Jadi kita kesusahan gitu guys buat nyari tempat sampah. Tapi kalau misalkan di event-event kayak gini, kalau misalkan ada event biasanya suka ada tempat sampah. Ini pertama kali aku lihat. Susah banget kalau misalkan kita punya mah. Beda kalau di Indonesia kan suka banyaknya tong-tong sampah kayak gitu ya. Gitu. Kalau di sini mah jarang. Nah ini udah dibedain nih teman-teman ya. Kita bisa lihat tuh. Kalau di Jepang tuh udah berapi banget ya, harus apik gitu guys. Ya tuh ada yang botol ya. Tuh ada yang botol. Ini apa nih? Nah ini sedotan. Ini guys. Nah ini. Tuh, jadi ada beda-beda gitu tuh. Kalian bisa lihat ya. Ada sekitar 6 tong, 7 kali ya. Gitu. Kita coba ke bawah jembatan sini guys. Nah ini kita lagi berada di bawah jembatannya, di kolong jembatan. Biasanya tuh orang-orang Jepang juga mereka suka kayak mancing di tempat-tempat kayak gini ya teman. Di sini, di sekitaran sini gitu kan ya. Jadi di bawah sini juga ada tempat parkirnya gitu. Jadi emang benar-benar bisa apa ya, dipakai buat bersantai kayak gitu tuh. Pada lesehan di bawah kayak gitu. Jadi sama aja teman-teman. Nah nanti makin lama, makin malam itu bakalan banyak banget. Nanti kayak ya semua menggelar kayak tikernya gitu kan per keluarga masing-masing. Pokoknya seru deh. Tapi ini pertama kali ya aku di sini. Oh ternyata di sebelah sana juga ada teman-teman. Tuh. Jadi bukan cuma di sebelah sini, jadi di sebelah sana juga ada ya. Gitu. Di seberang sungai sana tuh. Mungkin dari kamera ini nggak bakalan kelihatan kayaknya. Wah ternyata di sana, di arah sana lebih banyak orang teman-teman. Aku bakalan ke sini dulu buat nge-vlog ya. Teman-teman aku mudah-mudahan mereka masih tetap di sana gitu. Jangan sampai aku kehilangan teman-teman aku, nanti susah nyarinya gitu kan ya. Gitu guys. Jadi sebenarnya aku teh mau gitu kan yang nge-vlog sebenarnya dari siang, dari tadi gitu kan. Cuman karena baterai kameranya ini kan terbatas, jadi aku harus save dulu biar nanti baterai kameranya digunain buat pas acara ini gitu teman-teman. Tuh.
gitu guys. Ini ada lampu-lampu gitu guys. Kebetulan banget ini hari Sabtu ya, malam minggu, makanya ramai banget pas malam minggu karena besok kan libur gitu. Kita bakalan ke arah sana ya, kita coba ke bagian sana. Alhamdulillah banget aku hari ini mental aku ya biasa aja gitu kan, beda sebelumnya pas ngevlog di minggu lalu ya di Matsuri itu aku kayak bener-bener malu banget gitu, kayak nggak enjoy gitu ngevlog, nggak santai. Tapi hari ini aku mulai enjoy lagi, mulai baik-baik aja gitu kan ya, karena buat ngevlog kayak gini tuh butuh bener-bener butuh mental yang besar teman-teman ya, beneran. Apalagi ya jadi pusat perhatian kan, orang-orang ngeliatin kita gitu kan nih ngapain atau apa gitu kan. Cuman perasaan itu tuh perasaan kita doang gitu kan ya, bahwasanya orang tuh merhatiin kita, orang tuh ini mantau kita, sebenarnya enggak gitu kan. Jadi ya mereka sibuk dengan kehidupan masing-masing intinya. Jadi ya udah gitu kan, enjoy aja. Dan juga ya kita nggak usah terlalu tentang apa ya, kayak penampilan kita bagaimana, kelihatan gimana, mau seperti apa gitu kan. Jadi biasa aja gitu. Wah, ternyata di depan sana lebih banyak orang teman-teman, lebih rame. Ternyata di sana orang-orang pada kumpulnya gitu teman-teman. Nah tuh, bocil-bocil udah pada pacaran di Jepang ya. Karena Jepang ini kan negara yang bebas ya teman-teman. Jadi ya gitu. Nah ini kayak ada proyek ya teman-teman, lagi ada proyek. Oke guys, jadi ini kan acara event besar ya, kayak Hanabi gitu kan ya, acara kembang api. Jadi kembang apinya tuh bagus-bagus banget teman-teman, kembang api yang mahal-mahal yang bisa ada gambarnya gitu kan. Soalnya aku udah pernah lihat di musim dingin tahun lalu ya. Wah, kembang apinya benar-benar bagus-bagus gitu kan. Nah, terus yang jadi pertanyaan di sini, ini biayanya dari mana sih gitu kan ya? Apakah dari pemerintah? Apakah dari mana gitu kan ya? Jadi ternyata acara seperti ini tuh uangnya tuh disponsori oleh perusahaan-perusahaan besar teman-teman. Gitu. Jadi setiap perusahaan di Jepang itu, khususnya ya yang di daerah sini gitu kan, mereka tuh menyumbangkan kembang apinya gitu. Jadi nanti tuh bakal dipanggil nih, misalkan dari perusahaan ini gitu kan, ntar disebut tuh perusahaannya, nanti kembang apinya tuh dar gitu. Jadi kayak ibaratkan apa ya, saingan lah, bersaing lah gitu kan, memberikan yang terbaik. Ini loh dari perusahaan ini kembang apinya kayak gini gitu kan. Jadi acara sebesar ini tuh ya disponsori oleh perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Itu yang menjadi keren sih di sini, bener-bener mantap. Dan aku nggak pernah ngeliat kayak di Jepang tuh ada pemungutan gitu kan ya, dipungut berapa gitu kan ya, nggak ada teman-teman. Di sini lebih banyak orang teman-teman, lebih banyak orang di sini, lebih seru ya ternyata. Tuh lebih ramai di sini ternyata. Nah kayak gini tuh, banyak yang bawa kursi gitu ya. Nah itu di depan sana mungkin ya orang-orang khusus ya teman-teman ya, tapi kayaknya enggak sih, di depan sana juga bebas. Kalau di sana tuh udah disediain kursi gitu guys. Ini juga ada lampu ya, yang buat penerangan nanti malam hari gitu kan ya. Jadi nanti ada lampu-lampu gitu. Oh malah di sebelah sini tuh nggak ada stand-stand makanan gitu ya. Jadi emang di sini khusus nanti buat kayak ngeliat Hanabinya nih teman-teman ya. Kalau dulu aku ngeliat Hanabi itu bukan di sungai yang ini, tapi sungai yang dekat apa tuh aku gitu kan, yang lebih kecil lah, bahkan nggak ada event-event apapun. Tapi di sini kayaknya lebih banyak. Nah, kalian bisa lihat tuh ke sana, ke depan sana tuh udah ada kursi-kursinya gitu ya kan. Mungkin yang di sana tuh itu khusus ya, kayaknya buat yang saco-saco kayak gitu, kayak pimpinan perusahaan mungkin. Saya juga nggak tahu, ini mah nebak-nebak aja ya.
Itu di bawah-bawah ada yang jualan air sih, air mineral gitu. Tuh. Ada kursi-kursinya gitu tapi belum pada datang sepertinya teman-teman. Dan di sini juga ada kayak tribun-tribunnya. Tuh. Pada duduk di sini, nanti kembang apinya itu mungkin dari situ ya teman tuh, dari sana tuh, dari tengah-tengah sana. Kembang apinya nanti ada gitu. Wah, pokoknya bakal indah banget. Ini suasananya ya. Cuaca hari ini tuh mendung dari pagi sebenarnya. Pagi tuh hujan sampai jam 10 tuh hujan deras banget. Tapi ya sekarang tuh udah mulai gerimis nih guys. Kalian bisa lihat tangan aku nggak? Nggak kelihatan ya? Ini udah mulai gerimis. Sedangkan aku nggak bawa payung guys. Aduh, gimana ini? Tapi aku harus ke teman-teman aku guys di sana. Kita balik lagi ya. Ini udah mulai gerimis juga guys. Bahaya ini. Kameraku kalau misalkan kena hujan kacau. Orang-orang udah mulai berdatangan ya teman-teman ya. Dan ini baterai kamera aku juga masih ada setengah lagi, jadi masih oke, masih enjoy lah ya. Oh, ini udah mulai hujan guys, udah hujan, nggak bener. Tuh orang-orang juga udah mulai membuka payungnya ya, udah nggak bener. Hujan guys, hujan guys. Aku bakal kebasahan ini. Kacau.